Dari melihat situasi atau peluang ini, maka kami menghayal dari mimpi, yaitu satu, pembibitan tanaman buah. Yang kedua, pembibitan ya. Mengapa pembibitan? Karena itu bisa sifatnya sementara. Soalnya kalau yang penanaman membesar, dibagi, nanti kalau dijadikan tempat bangunan atau dibuat untuk olahraga juga aneh. Dua, kolam ikan atau perikanan, tapi yang tidak permanen. Kemudian tiga, tanaman hias. Empat, ternak bebek. 5, ternak kambing. Mohon maaf, berhenti sebentar. Ya. Nanti yang menanggapi kelompok unggul adalah kelompok hebat. Maka salah satu dari kelompok hebat ada yang coba itu ya. Iya, Ya, seorang gagasan kreatif, pembibitan tanaman buah, di situ buahnya pisang. Ya. Kemudian 2, kolam ikan atau perikanan. 3, tanaman hias. 4, ternak bebek. 5, ternak kambing. Strategi yang dipakai untuk pembibitan yaitu anak membawa bibit pisang minimal 1. Jadi kalau seperti tempat Pak Nur ada 300 anak, ada 300 batang. Ya. Orang beli kan galau. Ya. Kalau tidak punya bagaimana caranya? Kemudian 2, kerja kolam ikan itu strateginya adalah kerja bakti, membuat kolam dengan terpal di cara pembuatannya kerja bakti bisa melibatkan paguyuban wali bisa. Karena tadi senang kerja bakti. Iya, karena senang. Kemudian yang 3, tanaman hias. Sesa memang membawa 1 pot minimal tanaman hias. Saya kira anak senang sekali suruh bawa bunga. Sekaligus kadang ya kalau pamer barang bunganya mengatakan sudah rapi. Kemudian yang 4, ternak bebek. Mengingat itu dekat dengan sawah, maka apabila musim panen itu kan banyak gabah yang rontok, bebeknya bisa digiring di sawah. Lumayan. Kerja bakti membuat kandang dan membeli meri. Bukan Mary loh ya. Itu meri. Kemudian yang 5, ternak kambing. Kambing di sini kambing lanang tapi ya, yaitu membuat kandang dengan strateginya kerja bakti juga. Bisa tiap wali membawa bambu sakler ya. Kemudian pengerjaannya kerja bakti. Target untuk yang pembibitan adalah menjual bibit paling enggak itu di musim tanam. Tentu saja harus kerjasama dengan orang-orang yang biasa borong. Di tengah itu belakang saya, belakang rumah saya tuh kerjasama dengan orang Boyolali. Ya. Kemudian yang 2, memanen, yaitu kolam ikan, memanen atau memasarkan ikan lele tiap 3 bulan sekali. Kemudian untuk yang tanaman hias, memasarkan tanaman hias bisa kita ya nanti kan dipromosikan lewat internet. Kemudian untuk target ternak bebek itu bisa menjual telur baik yang mentah maupun dibuat telur asin. Itu juga bisa dipasarkan melalui HP juga. Teman saya Bu Sulis juga seperti itu, laris banget. Kemudian yang 5, menjual kambing saat musim haji paling enggak itu yang pas rame, itu targetnya. Resiko untuk pembibitan itu tidak ada proyek. Kalau nggak proyek berarti bibitnya nganggur. Kemudian untuk kolam ikan itu tekor risikonya, yaitu beli pornya itu 330, barang itu lelenya yang peroleh 200. Jadi itu saya pernah melakukannya karena pernah jadi dulu masih
Lah bareng tak udang mulai selesai juga ditawar bakul orang gelem tuku akhirnya tidur nang tanggane. Ya. Kemudian yang tanaman hias itu lewat musim viral karena itu musiman ya, tanaman seperti musiman lagi ngetren itu orang mencari banyak sekali seperti akik itu sekarang sudah nggak ada orang senang akik. Kemudian untuk ternak bebek itu telurnya bebeknya tidak bertelur. Mungkin kalau tangganya di akeh sing gendutan tapi stres, bebeknya stres. Kemudian untuk kambing itu ketika musim kemarau susah mencari pakan karena rumputnya jarang. Itu dari gagasan kreatif, strategi, target, bahkan sampai risiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dalibin. Akan ditanggapi langsung oleh kelompok hebat. Salah satu silakan kelompok hebat maju ke depan untuk memberikan masukan atau menanyakan atau mungkin bisa juga nanti menambahkan ide juga. Silakan siapa salah satu dari kelompok hebat. Silakan. Terima kasih. Saya dari kelompok hebat akan menanggapi dari tim kerja kelompok Tunggul. Di sini kita mendengar paparan dari awal bahwa banyak terjadi peluang, ada bibit, ada ikan, ada ingu wedhus barang, ada bebek barang. Nah itu dalam wirausaha itu operasional setiap harinya, apakah itu nanti bisa dicukupi dari madrasah atau bagaimana, atau dari beberapa target itu dijalankan semua atau pilih salah satu atau dua. Jadi operasional itu dari beberapa jenis itu coro-coroan cocok apa enggak, apakah mampu untuk madrasah untuk mengoperasionalkan beberapa target dari yang Anda tulis tersebut. Terima kasih. Lalu ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih. Mau orang mikir. Dan ngurus setiap hari sab. Ya, terima kasih. Nah, ini menghayal lagi nih. Untuk pembibitan saya kira nggak ada, itu ada masalah ya. Yang penting ada nambawat, ditoto yang bagus, dirapi. Kemudian untuk menyiram dan sebagainya anak-anak bisa, memupuk tiap anak bisa. Kemudian untuk kolam ikan itu juga anak-anak bisa melakukannya, ya, dari mempani. Kemudian untuk tanaman hias saya kira hanya nyiram saja dan merawat. Nah, bebek ini yang agak susah. Bebek itu yang nanti bisa kerjasama dengan Pak Penjaga. Selalu ada tapi penjaganya kepalanya keberapa? Ya, gue capu. Kemudian untuk ternak kambing kita bisa melibatkan pada paguyuban wali, paguyuban wali, dan karena di situ tertera di sini banyak tanah yang kosong, itu bisa menanam rumput odot. Nah, namanya odot, itu mudah sekali. Insya Allah ada solusi. Itu. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok unggul dan kelompok hebat. Sekarang kelompok hebat akan mempresentasikan dan kelompok bermartabat. Oh iya, keren. Sini biar disoting ini. Ternyata ada yang mau memberikan masukan juga. Ya, sebut nama dan asal madrasah biar keren maksudnya itu. Saya kembali dari SMP. Emang Brosman, Pak Darmin, saya mau bertanya ternak bebek Pak. Masalahnya saya juga punya bebek. Pertama resikonya adalah bau. Karena ada tetangga saya itu menternak, ternyata diprotes tetangganya, sehingga dijual semua. Nah untuk tempat saya, pagre Pak,
pagernya endok. Jadi pagernya itu telur, tetangga itu dikasih telur semua 10-10. Besok kasih lagi. Nah itu kok madrasah apakah bisa seperti itu? Pager endok. Kemudian Pager mangkok. pembuangannya itu harus limbahnya dari bebek itu kan harus dekat dengan perairan. Kalau di lapangan sepak bola ya itu memanfaatkan. Dekat dengan sawah. Iya. Lanjut dulu nanti tahu. iya. Terus. Kemudian pakan bebek itu sudah mahal Pak. Karena sekarang sudah naik itu satu karung itu sudah 600.000 lebih. Yang tadinya cuma 540.000 sekarang sudah naik. Konsentrat. Ya sentral. Kemudian juga harus rajin. Disiplin ya. Iya, karena apa? Karena bebek itu kalau yang memberikan makan orangnya gonta-ganti itu sudah stres, sehingga tidak bisa bertelur. Karena saya tidak pernah ngurus bebek, suatu saat saya mencoba, maksudnya melihat telurnya, ternyata mau cuma besoknya macet tidak bertelur. Ya itu kan perlu juga dipikirkan seperti itu. Ya. Ya itu Mas saja Pak Talimin, mohon maaf ya. Pertama bau ya itu kan, pakan. Iya, pakan yang mahal. Terus Iya, stres. Ya, terima kasih itu saja. Lanjut dulu, langsung ditanggapi. terima kasih. Mau ya terima kasih. Tapi karena ada disentil menjadi ada jadi menghayati. Gini, pertama untuk bau ya. Memang di depan saya itu ada ternak bebek. Masanya membawa mayor. Saya merasa apa ya terdolimi bagaimana, apalagi di saat tempat orang banyak anak ngaji. Saya hanya berdoa, ya Allah selamatkan dari bencana ini ya Allah. Nyora orang nyipatani lho ora, tapi akhirnya belum tidak. Nah, kok sampean didoake ngono kuwi. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, tapi begini ada solusinya. Solusinya, maaf ya, untuk bau, untuk menangkap bau. Barangkali banyak yang Menambah bau. Itu tanah itu bisa menetralkan bau. Ya, suatu contoh saya ingat ketika saya masih kecil, rumahnya belum kami nek ngoyo ukur modul sekalian sapi nang jero rumah, betul kan? Sapi nang jero rumah betul, tapi tidak bau. Karena apa? Dinetralkan oleh tanah. Jadi kandangnya itu di tanah, atau nanti bisa bau. Dan itu berlaku juga untuk lele. Lele juga ambune ora karuan. Tapi ketika lele itu bau ambune kolamnya itu lelenya do jadi ngaget. Itu didomel pun nggak mau bergerak, hanya gini aja. Tapi solusinya bagaimana? Golek lemah, dikubur nang gubah, dicemplungin nang kolam itu. Insya Allah berkurang. Karena saya dulu itu di belakang itu ada kolam, ya untuk ya untuk mandi, untuk gombang dan sebagainya. Itu separuh kolam itu di dalam rumah, yang separuh di luar. Wah, bunyi tengah-tengah. Tapi setelah saya lakukan seperti itu, nggak bau. Jadi misal malah cemplungi tanah, itu nggak bau sampai sekarang. Nggak, coba silakan ke tempat saya. Itu tanah. Atau mungkin ada yang teknologi itu disemprot anti bau juga. Ya, itu mungkin solusinya. Kemudian apalagi tadi untuk pakan mahal ya. Itu pakan bebek ya, pakan bebek ya, karena lahannya luas. Bisa nandur butin kan, butin ditandur di situ, nanti bisa ngapus tela. Itu bisa dirajakan untuk pakan bebek, atau mungkin juga jagung juga bisa, kangkung juga bisa. Jadi itu alternatif ya. Jadi nggak semua dari pur,
nggak sama dari itu. Kemudian yang ketiga apa? Stres. Oh lagi tadi belum terus ini. Untuk yang pagar tembok memang pagar apa? Endok. Memang pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Jadi ketika kita panen orang kita biro-biro itu tetangganya harus dirasani men rasan dogi orang rasan ambune tok. Pangkrut buatan itu Pak. Hah? Insya Allah tidak. Berkah berarti. Berkah insya Allah. Matalul ladina yunfiquna bisa beli CV bisa beli kan masalah kabar dan seterusnya. Awes siji jadi 700. Wes ya? Udah, apa lagi? Makasih. Tepuk tangan untuk kelas dari dan Mary. Kita jadi ya sekarang ke kelompok hebat, silakan siapa yang ya silakan baca. Kok kayak itu udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili kelompok hebat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nanti kalau ada tanggapan-tanggapan yang akan memberikan tanggapan Bapak Budi Setia. Lagi tugas Pak, betul. Kelompok hebat menganalisis konsep dan karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, gagasan kreatifnya. Masalahnya apa sekarang ya? Masalahnya Cuma sedikit kok nomor 2 itu. Masalahnya untuk kelompok hebat pada masa pandemi COVID-19, kebutuhan masker dan konektor masker tinggi. Beberapa orang tua siswa adalah pelaku UMKM, pembuat masker dan konektor masker. Itu masalah kelompok hebat. Yang pertama, gagasan kreatif. 1. Mengadakan lomba bagi siswa dan guru untuk membuat desain masker dan konektor masker. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan wali murid yang memiliki usaha pembuatan masker dan konektor masker. Kemudian yang kedua, strategi praktis. Untuk strategi praktis ini, kelompok hebat melakukan 1. Madrasah memberikan atau menanamkan modal dan hasil desain masker dan konektor. Yang kedua, tenaga kerja melibatkan wali murid dan guru. Yang ketiga, madrasah menjalin kerjasama dengan pemasok bahan masker dan konektor. Terus untuk yang ketiga, target. Yang pertama, kami lakukan stakeholder atau warga madrasah dan keluarga siswa. Yang kedua, warga masyarakat di sekitar madrasah. Yang ketiga, memasarkan secara online. Yang keempat, madrasah akan memperoleh keuntungan dari penjualan masker dan konektor. Dan yang kelima, mendapatkan hak paten desain. Berikut risiko yang muncul dari kegiatan yang kami lakukan di atas. Maka timbul risiko yang pertama, harus meluangkan waktu bagi warga madrasah dan keluarga, serta kegiatan belajar mengajarnya menjadi terganggu. Yang kedua, desain mungkin kurang diminati masyarakat, mungkin. Yang ketiga, pemasarannya juga mungkin kurang lancar karena banyak pesaing-pesaing. Karena kita kan guru dan warga desa sekitar madrasah. Yang keempat, ada sebagian guru
yang lebih mementingkan membuat masker dan konektor daripada mengajar sebagai guru. Ya, sehingga nggak beli masker terus orang mulang-mulang. Kemudian terakhir peluangnya menyerap tenaga kerja atau membuka peluang untuk stakeholder madrasah. Yang kedua, tambahan income bagi warga madrasah. Ketiga, menambah ilmu bagi warga madrasah. Dan terakhir, melatih warga madrasah untuk menjadi entertainer. Demikian kelompok hebat. Kurang lebihnya mohon maaf dan silakan ditanggapi. Nanti yang akan menanggapi Bapak Setiawan. Ya, silakan yang menanggapi kelompok. Unggul. Ya, tidak beranjak ke sana kasihan. Nanti juga dari situ kasihan. Ya, silakan. Berdiri mungkin mau disoting. Berdiri begini Pak Budi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. dari kelompok bermartabat akan menanggapi tadi dari kelompok hebat kaitannya dengan pembuatan masker ya, dan konektor. Terkait dengan pembuatan masker dan konektor, tadi disebutkan beberapa guru ya ada yang ikut membuat apa masker. Permasalahannya di sini kan bukan gurunya yang tapi orang tua siswa ya, pelaku UMKM pembuatan masker. Jadi saya kira di sini guru tidak dilibatkan di dalam pembuatan. Jadi yang membuat adalah dari pihak wali murid. Mungkin dari pihak sekolah mungkin pemasarannya ya. Mungkin dari segi pemasarannya, mungkin dari segi pembuatannya itu dari wali murid yang pelaku UMKM. Jadi dari pihak guru atau madrasah tidak membuat masker atau konektor tersebut. Jadi mungkin hanya pemasarannya yang dari pihak madrasah. Saya kira hanya itu sementara. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu dong Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas tanggapannya. Memang UMK itu tadi yang dimaksudnya hanya wali murid ya. Nah, guru itu menjadi guru ketika di depan anak-anak itulah guru. Tetapi ketika di rumahnya itu wali murid juga Pak. Sehingga tidak hanya wali murid saja yang melakukan atau membuat masker itu dan konektor, sehingga semua warga madrasah itu dilibatkan untuk membuat Pak. Demikian penjelasan dari kami. Kalau kurang pas nanti memuaskan. Baik Pak Budi. Ya, terima kasih tanggapannya. Di sini mengapa kami sekelompok sepakat guru dimasukkan? Ini target adalah wirausaha. Jadi kalau wirausaha itu nek gurunya orang wirausaha, berarti orang wirausaha. Jadi nek wali murid juga yang mono, alangkah baiknya guru nanti bisa ikut, bisa mendapat ilmu dan juga bisa bermanfaat. Kalau target panjenengan guru kok mulang gak usah melo wirausaha seperti ini pembuatan, itu oke, bisa. Tapi pikiran kami lebih tinggi Pak. Ya, wirausaha. Saya mau tak guru ini gak bisa. Tapi nek guru ini ikut campur, memang ngerti, insya Allah kan bisa. Itu tanggapan dari kami. Tepuk tangan. Lanjut. Di sini penekanannya itu beberapa orang tua siswa. Jadi kalau saya itu pendapat saya itu ya, dari guru atau madrasah itu fokus ke pemasarannya itu maksudnya. Jadi kalau pembuatannya itu tetap dari orang tua, beberapa orang tua siswa ini yang pelaku UMKM. Karena mungkin kalau dari guru ikut membuat
dijualkan tetap waktunya kan tidak mungkin. Tuh, saya kira itu seperti itu. Jadi dari madrasah itu fokus ke pemasarannya. Itu kan termasuk usaha juga. Ya. Oke, makasih. Silakan, terima kasih. Dan ya, Masukan nanti kayak saya. gitu terus ya. Sekarang kita akan meninggalkan. Ada sampai hari lah. Udah bisa. Tahunya kan cuma bebek yo. Ya, kita akan bersama-sama melanjutkan ke kelompok bermartabat. Silakan kelompok unggul siap-siap untuk menanggapi. Siapa yang akan presentasi? Bu Mary. Bebek tuh. Backgroundnya kelompok panjenengan biar keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok bermartabat. Bermartabat itu artinya mempunyai harga diri. Jadi tidak mudah kena bujur rayu. Lalu pendapat tidak saya akan menyampaikan tentang kasus setiap siswa di madrasah memiliki 3 sampai 5 buku bekas yang masih layak baca. Buku yang layak baca tersebut hanya ditumpuk di rumah siswa, artinya di rumah itu tidak digunakan. Nah, kemudian sekolah sebagai pelaku wirausaha akan menganalisis konsep dan karakteristik. Yang pertama, gagasan kreatif, yaitu yang pertama membuat taman bacaan di sekolah. Yang kedua, dijual kembali atau diloakkan. Yang ketiga, disumbangkan ke perpustakaan sekolahan. Ya. Terus strategi praktisnya. Strategi praktis itu artinya ya kalau dalam perang itu ya taktik ya. Membuat taman bacaan artinya dipinjamkan dengan biaya sewa. Jadi siswa meminjam dalam jangka waktu tertentu kemudian membayar biaya siswa. Buku dikumpulkan yang kedua, kemudian dirapikan, dikemas dan dijual kembali atau diluarkan. Diluarkan? Ya. Luak. Second. Yang ketiga, strategi ketiga itu dengan disumbangkan ke perpustakaan sekolah berarti mengurangi anggaran untuk membeli buku bacaan yang baru. Sekarang target. Nah, targetnya itu siapa saja? Yang pertama, semua siswa di madrasah itu diharapkan bisa meminjam buku atau menyewa. Yang kedua, semua siswa dan masyarakat umum dapat membeli buku tersebut. Jadi kita membuat semacam bazar buku bekas itu, ya, kayak di Malioboro itu. Nanti kan targetnya masyarakat sekitar dan juga siswa. Karena bukunya siswa A kan belum tentu pernah dibaca oleh siswa B, jadi bisa tidak tertarik membeli. Tuh. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya koleksi buku bacaan di madrasah. Ini yang tadi disumbangkan perpustakaan maksudnya. Resiko yang muncul, kadang buku tersebut tidak dikembalikan. Jadi siswa nyewa tidak dikembalikan, bahkan dihilangkan atau tidak bayar. Ya. Yang kedua, harga lebih murah karena itu buku bekas, ya. Apa-apa itu yang namanya bekas itu ya murah ya. Ada yang berani. Kemudian siswa kurang berminat membaca buku tersebut karena dia beranggapan itu buku bekas, malah ada yang buku punyaku, ngapain aku baca lagi.
Itu baca itu. Ada pemasukan dari sewa buku bacaan dari anak-anak penyewa tadi, otomatis madrasah mendapatkan income untuk tambahan, mungkin memberikan honor guru. Kan kemarin seperti itu kata Pak Sutarja, kita bisa mencari peluang untuk penambahan kesejahteraan guru. Yang kedua, ada pemasukan dari hasil penjualan buku. Jadi walaupun sedikit tadi bisa untuk menambah atau mengurangi anggaran untuk membeli buku yang baru. Misalnya tadinya dianggarkan untuk membeli buku baru itu 500.000. Setelah kita menjual buku bekas tadi dapat 200.000, kan lumayan. Yang 200 tadi tidak jadi untuk beli, tapi ada tambahan masukan dari itu, maksudnya lira-liru. Lira-liru. Yang terakhir, menambah koleksi buku bacaan di madrasah. Walaupun bekas, tapi tetap yang namanya masih layak pakai lah. Ya. Barang bekas pun kalau masih bagus, masih itu maksudnya. Masuk. Demikian sudah terbacakan semua. Nanti untuk tanggapan yang akan Buku bekas kawan. siapa itu Pak Heri Suparno nanti yang akan tanggapan. Ya, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera di sini Pak Ye, kamera di sini. Boleh duduk tapi agak menghadap ke sana. Mau berdiri ya alhamdulillah. Duduk sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok unggul ya, mau menanggapi. Sebenarnya kami sudah berdiri tapi tutup bukti fisik ya. Ini kan Ganteng dan kaitannya dengan apa itu buku, apalagi bekas ya. Sekarang kan sudah zamannya digital. Itu apa kira-kira cara bahasanya Pak Budi itu bisa merangsang dengan peminat pembaca khususnya di madrasah. Jadi hemat kami itu kurang bisa merangsang dengan adanya program buku bekas. Jadi lebih baik karena mengingat sekarang eranya digital, era online ya, kita buka literasi melalui program membaca tapi yang via online lah. Sekarang kan anak-anak kelas 5 aja, kita AKMI itu sudah online, sudah mahir-mahir, sudah bisa semua. Suruh bawa HP semua dan bisa mengoperasikan. Jadi mungkin kalau buku bekas ini kurang mengenai ya, kurang merangsang ya Pak Budi. Itu tanggapan kami dari kelompok unggul. Semoga bisa ditanggapi lagi oleh Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Hamdan. Langsung saja kami tanggapi katanya dengan buku bekas tadi. Tadi sudah disebutkan di situ bahwa agar buku tersebut menarik lagi, buku yang bekas masih layak pakai itu dibersihkan, dirapikan, kemudian dikemas supaya menarik agar nanti yang berminat itu bisa lebih tertarik lagi, sehingga nampak itu bukan buku bekas lagi, sudah ditata, dirapikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kaitannya sekarang itu eranya digitalisasi. Saya kira kalau itu benar-benar hobinya pembaca ini, itu tetap akan dicari buku-buku bekas tersebut. Karena mungkin di era sekarang itu sudah tidak ada lagi buku yang seperti itu. Jadi banyak sekali yang tidak ditemukan di era sekarang. Orang larinya ke pasar loak, sehingga
di situ mungkin kadang ada buku yang bersejarah sebenarnya yang tidak ditemukan di daerah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya hanya nambah saja, tapi ada nyanggah juga. Tadi ada beberapa biasanya yang barang bekas mesti lebih murah korupsi. Ya, satu contoh saya punya motor bodol yang model 80. Saya beli dulu 1.400.000, tapi belinya uang 2,5 juta saya beli. Dibeli 10 juta pun nggak beli. Karena untuk ini ada nilai sejarahnya. Nah, itu semua. Kemudian barang bekas seperti ini, kalau beli berapa? Ini kalau beli mungkin 500 atau berapa? Cukup ya? Nah, ini bisa menjadi 500 kalau dibuat lempiran. Nah, maksudnya apa? Walaupun itu bekas, kalau mungkin ada ide kreatif bagaimana biar menarik, mungkin akan lebih berbeda. Kemudian tadi yang nambahin saja untuk bagaimana agar buku itu tetap bisa laku, ada strateginya. Mungkin begini ya. Guru membuat soal, ya, itu sudah dipajang yang mungkin di proposal di apa. Guru membuat soal, tapi jawabannya yang ada di buku itu. Nah, ya, nanti ada istilah peta. Kalau itu di kotak, keraknya, kalau tempat saya kan arak biru, merah, hijau dan sebagainya. Nah, setiap kerak mungkin ada 6 kolom. Nah, nanti diberi rute jawabannya, nanti silakan kamu cari di buku kerak biru kolom nomor 3. Nah, bukunya warna ini. Nanti insya Allah bisa akan semangat. Dan itu akan tetap tertarik. Dan betul buku-buku lama itu perlu kita open. Itu saja. Terima kasih. Bapak Ibu, saya rasa ini konsep dan karakteristik. Jadi untuk kita saling sharing pendapat sudah cukup lah ya. Ini bukan real kondisi di madrasah kita, tapi jika menghadapi ada seperti ini, maka peluangnya yang muncul apa, targetnya apa, cara menyelesaikan masalah seperti apa, kita sudah tahu berarti. Kita akan lanjutkan saja. Masih ada lagi penguatannya. Sebenarnya konsep dan karakteristik kewirausahaan di madrasah itu seperti apa? Ya, ini wirausaha yang menurut tokoh secara teori ini. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat watak dan kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif di dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses peningkatan pendapatan. Intinya ada orang yang tahu kapan ada kesempatannya diambil, mengambilnya sudah punya gagasan inovatif, tapi tidak cepat putus asa untuk kerja keras. Akhirnya nanti dia akan meningkat pendapatannya. Itu ya. Untuk madrasah gimana? Menurut modul ya ini. Karakteristik kewirausahaan di madrasah: optimalkan potensi lokal. Kemudian manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk kemajuan pembangunan madrasah. Ini tuntutan modul, jadi tidak boleh ditinggalkan. Sekarang semuanya itu silakan ada hal-hal yang harus kita kaitkan dengan kemajuan media online terutama. Ini ya, kemajuan teknologi dan informasi. Sekarang sudah gampang, semua orang bisa menjadi jurnalis. Nah, itu dipakai juga nanti untuk mengoptimalkan potensi lokal madrasah. Kemudian yang kedua, karakter jiwa kewirausahaan dan religiusitas. Harus ada unsur religi di dalam wirausahanya madrasah. Apalagi hubungannya dengan jiwa spiritual yang akan nanti digunakan oleh madrasah itu untuk mengembangkan madrasah. Jangan sampai karena mengejar pendapatan dari madrasah, kemudian kita mengabaikan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Religiusitas harus tetap ada. Apa itu? Tetap kreatif, tapi juga harus tetap diniati ibadah. Kalau sudah dapat nanti bersyukur, jangan lupa berbagi. Endingnya apa? Madrasah mudah-mudahan bisa mandiri. Bangun itu juga dikelola dengan entrepreneur yang bagus, jadi menggunakan kaidah-kaidah
yang dipakai zaman sekarang, media yang ada juga digunakan. Insya Allah seperti masalah-masalah yang ada Pak Nursodik, Pak Ziana Rofik, Pak Hamdan, Pak Dalimin juga sudah memulai. Madrasah-madrasah sekarang bareng antara spiritual, religius dengan media online. Jadi kepala ini rajin mujahadah, guru ini rajin mujahadah, tapi upload status di Facebook saya tidak meminta, tapi membantu Anda. Itu penting itu. Apa ya? Iya, itu penting. Nanti bisa kita saling berbagi ilmu tentang itu. Ini ya penguatan dari modul yang dimaksud kewirausahaan ini. Terus di madrasah tidak boleh meninggalkan hal dua ini. Jadi monggo Bapak Ibu. Selanjutnya kita ini praktik baiknya. Nah, Bapak Ibu, nanti ada video. Tapi ini harus keluar dulu dari PowerPoint biar sabar sedikit ya. Selasa pagi MTSN Namalang mengadakan home skill entrepreneur kepada para siswa yatim piatu. Dengan melibatkan UMKM lokal untuk memberikan pelatihan secara langsung di rumah siswa. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk dukungan madrasah untuk membantu pemulihan ekonomi keluarga terdampak pandemi COVID-19. Kepala MTSN Namalang Sutirjo mengatakan, pelatihan entrepreneur kali ini meliputi pembuatan masker dan kritik salary sebagai modal awal bagi siswa untuk mengembangkan usaha sehingga kelak menjadi entrepreneur sukses. Selain pelatihan secara langsung di rumah para siswa, pelatihan ini juga disiarkan secara streaming melalui akun Instagram dan YouTube MTSN Namalang, sehingga siswa lainnya juga dapat menyaksikan kegiatan tersebut. Kegiatan untuk anak-anak hari ini yaitu melakukan peningkatan entrepreneurship melalui pelatihan yang mendatangkan UMKM secara profesional dan didiseminasikan pada anak-anak dan juga orang tua yang artinya walaupun terdampak corona saat ini kita tidak ada halangan, kita tidak ada alasan untuk tidak ikhtiar, untuk berhenti dan tetap terus mensupport, menyokong mereka untuk melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Salah satunya adalah pembekalan keterampilan kewirausahaan. Tadi sudah dilakukan kegiatan yaitu pembuatan masker yang masih ada praktek kaitannya dengan untuk kesehatan. Itu yang kedua ada kritik salary dan itu langsung profesional yang kita datangkan dan memberikan diseminasi keterampilan itu pada anak. Dan yang menarik adalah dilakukan secara streaming baik itu melalui grup dan juga IG, sehingga anak-anak yang ada di rumah tetap bisa menyaksikan, mengikuti bagaimana tutorial keterampilan pembuatan masker dan juga pembuatan kritik salary tadi. Salah seorang siswa merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Menurutnya pelatihan tersebut dapat mengasah keterampilan siswa sehingga bisa membantu perekonomian keluarganya. Terus tadi cara proses pembuatannya gimana? Mudah sekali karena contohnya juga mudah banget. Untuk harapannya ke depannya setelah belajar ini apa yang ingin dilakukan? Mungkin bisa diterapkan dan dibuat usaha nanti. Selain menggelar pelatihan skill entrepreneur, MTSN Namalang juga membagikan beras kepada siswa sebagai kelanjutan program mini beras yang dilaksanakan sebelumnya. Pihak sekolah juga membagikan masker kepada keluarga siswa dan masyarakat di lingkungan sekitar rumah siswa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Cepat Taufik, Arema TV. Bapak
Ibu, tadi kita sudah melihat satu video. Dari video itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan konsep dan karakteristik tadi. Salah satunya yang menjadi karakteristik tadi harus melibatkan media online. Walaupun kegiatan ini sepele, membuat keripik, seledri, membuat masker, tapi di-streamingkan. Dan selanjutnya kita akan merefleksikan melalui kegiatan yang baik di madrasah kita. Nah ini nanti kita menulis situasi yang ada di madrasah kita, LK-nya ini. Pilih salah satu madrasah dari kelompok madrasah yang paling kira-kira menurut kelompok itu harus dibantu karena saking banyaknya masalah. Nanti pilih kelompok unggul madrasah siapa yang mau dibantu, masalahnya apa saja. Terus apa yang nanti akan dibahas, masalahnya apa saja. Ini hanya saya isi contoh saja. Terus solusinya juga apa. Terus karakteristik yang muncul. Karakteristik yang muncul ini nanti Bapak Ibu boleh foto dulu. Nanti ini harus ada di setiap ide. Jadi difoto dulu biar nanti gak bolak-balik slide. Pantang menyerah, komitmen, religius, kejujuran integritas, religius dan kemandirian, motivasi yang kuat, pengorbanan pikiran terhadap sesuatu, inovatif. Ini harus masuk di dalam lembar tugas yang ini karakternya. Dan dibentuk? Belum. Saya ulangi lagi. Ya. Ya. Baik. Ini yang ya ini nanti mengisi ini akar masalahnya jangan banyak-banyak. Nanti waktunya nggak cukup. Jangan terlalu semua masalah dituliskan. Yang pokok-pokok yang betul-betul terasa menggambar. Dan jangan semua madrasah. Pilih salah satu madrasah. Menulisnya di mana? Monggo mau di plano atau di kertas HPS atau ditempel di plano. Saya rasa cukup di HPS ya. Nanti ditempelkan di plano yang masih kosong. Atau mau di plano ya silakan. Baik, waktunya ini kita batasi karena nanti jam 12 kita sudah harus selesai. Maka untuk ini 20 menit aja ya. Oke, silakan 20 menit. Silakan madrasah mana yang mau panjenengan sepakati untuk dijadikan sebagai madrasah sampel saja. Ini madrasah besar ya? Ya, ini madrasah besar ya. Yang ini sudah ditentukan ini. Mas Fatih, Betul Sari. Ya. Ini madrasah mana? Madrasah mana belum ditentukan? Dituliskan di kertas ini aja biar tepat. Itu terlalu kecil nanti. Selesai. Tulisnya di kertas ini saja ya. Nah itu gawe conten tonggone kan ceng-ceng. Bu, jenengan ku niat mateni panganan iku.